Oke, sudah saya rekam ya. Soal FR PPPK Sosial Kultural terbaru ya, part yang kelima ya. Pak Sadam belum, Pak Sadam? 35 detik dari sekarang. Terlihat ya Bapak Ibu ya? Agak miring ya. Silahkan bagi Bapak Ibu yang baru bergabung ya, silahkan dijawab ya. Rata-rata Bapak Ibunya di sini banyak yang menjawab B. Oke, waktu kita sudah habis. Kita lihat soalnya ya Bapak Ibu. Anda adalah, jadi kalau seperti ini panjang ya soalnya ya, lihat saja kalimat terakhir ya. Namun ketidakpuasan mulai menyebar di komunitas dan program terancam tidak berjalan lancar ya. Kenapa tidak berjalan lancar? Karena ada beberapa anggota tim Anda berpendapat bahwa kekhawatiran ini tidak relevan karena program dirancang untuk semua ya. Nah, jadi kita itu sebagai pemimpin proyek ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini ada keberagaman agama dan budaya ya. Di dalam rapat bersama itu, seorang tokoh masyarakat menyampaikan kekhawatiran bahwa sebagian masyarakat merasa program ini hanya menguntungkan kelompok tertentu ya. Jadi apa yang kita lakukan Bapak Ibu ya? Rata-rata Bapak Ibunya di sini menjawab A ya atau dan juga menjawab B ya. Kita lihat yang A ya. Memastikan kepada masyarakat bahwa program ini adil tanpa melakukan perubahan signifikan ya. Jadi tanpa melakukan ya. Padahal di sini mereka ya sebagian merasa program itu hanya menguntungkan kelompok tertentu ya. Coba kita lihat lagi yang B. Membentuk tim khusus yang terdiri dari perwakilan masyarakat untuk mengkaji kembali program agar lebih inklusif. Mana yang lebih tepat Bapak Ibu ya? Apakah yang A atau yang B? Yang ada langsung tindakan nyata yang positif ya. Tentu kita lihat antara A dengan B lebih tepat yang B ya. Ada tim khususnya Bapak Ibu ya. Nah, lalu kita tinjau lagi, kita kaji lagi kembali programnya agar lebih inklusif ya. Kalau ada kata-kata mengabaikan ya, mengganti lagi ya, itu langsung kita eliminasi. Maka jawabannya adalah yuhu. Betul Bapak Ibu, jawabannya adalah B ya. Jadi selamat ya kepada Bapak Ibu yang menjawab B ya. Jadi pilihan terbaik itu karena menunjukkan kemampuan manajerial untuk menangani situasi dengan cara kolaboratif dan inklusif ya. Langkah ini menunjukkan kepekaan terhadap keberagaman serta upaya untuk menciptakan rasa kepemilikan bersama terhadap program ya. Jadi yang betul adalah B. Oke, terima kasih kepada Bapak Ibu. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Bu Tasya. Semoga berkah barokah. Oke Bapak Ibu ya. Nah, kita lanjut lagi Bu. Lihat soalnya lagi sebentar. Oke, sini ya. Silakan di SS saja ya bagi Bapak Ibu ya yang terlambat ya. Di SS. Terima kasih Bu Dini. Semoga berkah barokah. Bu, jagoan ganteng, Bu, Bapak nggak live ya? Iya, insya Allah setelah saya ini langsung Bapak Ibu live ya. Pak Ade live-nya setelah saya. Jadi kami bertukar jadwal sekarang ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi setiap hari itu lihat saja story-nya Bapak Ibu ya. Karena memang besok itu mau sekolah ya Bapak Ibu ya. Jadi saya dulu sekarang. Nanti setelah saya langsung ke room Pak Ade ya. Oke Bapak Ibu, soal nomor 38. Silahkan dijawab.
Oke, waktu kita sudah habis. Ya, Bapak Ibu. Anda tinggal bersama keluarga besar dalam satu rumah yang cukup besar ya. Di rumah tersebut tinggal orang tua, bibi, paman, saudara, sepupu, kakek, dan nenek, serta para asisten rumah tangga ya. Salah satu penghuni rumah terkena penyakit menular ya. Jika Anda diminta untuk mengambil keputusan, maka ya. Rata-rata Bapak Ibunya ada yang A, ada yang B ya. Beragam ya sini ya. Coba kita lihat dulu Bapak Ibu ya. Yang A, menempatkannya di ruang terpisah untuk diisolasi dan diberikan perawatan ya. Oke, kita skip dulu Bapak Ibu. Yang B, saya memintanya untuk dirawat di rumah sakit agar mudah ditangani. Mana yang lebih tepat Bapak Ibu? Karena ini memang penyakit menular Bapak Ibu ya. Nah, penyakit menular seperti yang kemarin-kemarin ya, COVID Bapak Ibu ya. Nah, antara A dengan B tentu yang lebih tepat mana ya Bapak Ibu? Yang lebih tepat yang B ya. Karena memang kalau dirawat itu jadi lebih mudah ditangani ya, ditangani oleh dokter yang apalagi dokter spesialis ya, yang tahu tentang penyakit Bapak Ibu ya. Maka antara A dengan B yang benar adalah B ya. Lalu C, saya menyarankannya untuk keluar dari rumah. Ini tidak tepat ya Bapak Ibu ya. Masa disuruh keluar ya. Yang D, saya mengikuti saran dari dokter yang menanganinya agar segera sembuh ya. Apa kata Pak Sadam ini? Option D tidak terkait dengan soal nggak ada dokter. Betul ya. Maka jawabannya adalah yuhu. Betul Bapak Ibu. Jawabannya adalah B ya. Jadi ini adalah empati ya Bapak Ibu ya. Saya memintanya untuk dirawat di rumah sakit agar mudah ditangani ya. Jadi kalau yang D itu juga merupakan pendapat Bapak Ibu ya. Jadi kalau ada di soal kita ya, saya mengikuti saran ini kan pendapat ya. Kalau ada pendapat, pernyataan, harapan ya, perasaan, langsung kita eliminasi. Masya Allah, tabarakallah. Oke Bapak Ibu, kita lanjut lagi ya Bapak Ibu ya. Tetap semangat Bapak Ibu, kita lanjut lagi soal FR nomor 39. Soal ini nanti insya Allah akan kami update lagi ke link Google Drive-nya ya. Jadi bagi Bapak Ibu yang udah order, silahkan dilihat saja linknya secara berkala ya Bapak Ibu. 35 detik dari sekarang. Oke, waktu kita sudah habis. Anda adalah seorang pemimpin proyek pembangunan fasilitas umum di sebuah daerah dengan keberagaman agama yang tinggi ya. Dalam proses pembangunan, salah satu kelompok agama mengajukan keberatan karena lokasi fasilitas tersebut dianggap melanggar aturan keagamaan mereka ya. Kelompok lain mendukung lokasi tersebut karena strategis bagi semua masyarakat. Bagaimana Anda menyelesaikan situasi ini ya? Rata-rata Bapak Ibu C ya. Yang A, melanjutkan pembangunan sesuai rencana awal karena lokasi sudah disetujui pemerintah daerah ya. Padahal ini juga dianggap melanggar aturan Bapak Ibu ya. Coba kita skip dulu. Yang B, menghentikan sementara proyek untuk menghindari konflik lebih lanjut. Kalau menghentikan ini bukan merupakan solusi ya Bapak Ibu ya. Yang C, mengadakan diskusi bersama semua pihak untuk mencari solusi yang dapat diterima semua kelompok. Ini yang lebih tepat Bapak Ibu ya. Karena kalau ada sesuatu konflik ya Bapak Ibu ya harus ada namanya komunikasi ya Bapak Ibu ya. Kalau yang D, memindahkan lokasi fasilitas ke tempat lain yang dianggap aman tanpa berdiskusi ya, apalagi ada kata-kata negatif ya, tanpa ya, melanggar ataupun sebagainya itu langsung juga kita eliminasi ya. Betul kata Pak Syahdam ya, harus diutamakan itu musyawarah ataupun komunikasi ya. Maka jawabannya adalah yuhu. Betul Bapak Ibu, jawabannya adalah C ya.
Jadi opsi C itu adalah yang paling baik karena menunjukkan kemampuan menyelesaikan konflik dengan pendekatan inklusif, ada juga empatinya dan kepekaan terhadap nilai-nilai lokal ya. Jadi langkah ini memastikan semua pihak merasa didengar. Masya Allah, tabarakallah. Jam 9 malam ini Bapak Ibu ya, nggak bisa pagi, ke pagi kan kita ngajar ya. Pagi kan kita sekolah Bapak Ibu ya, malam lagi Bapak Ibu ya, tapi kecuali waktu puasa bisa kemarin ya. Jadi Bapak Ibu ya, setelah live saya ini berakhir nanti ya, silakan Bapak Ibu yang khusus guru ya langsung ikuti live-nya Pak Ade Yusmar 13 ya, membahas soal teknis ya Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu kita lanjut lagi ya. Soal selanjutnya. 35 detik dari sekarang. Jam 8 tadi ya, Bapak, jam 8 lewat tadi ya. Oke Bapak Ibu, waktu kita sudah habis ya. Dalam suatu rapat, seorang anggota tim dari kelompok budaya tertentu merasa kurang dihargai ya karena tidak diajak berdiskusi sebelum keputusan dibuat. Jadi ini permasalahannya Bapak Ibu ya, tidak diajak berdiskusi dia ya. Terima kasih, semoga berkah barokah. Anggota lain merasa bahwa keputusan tersebut sudah mewakili semua pihak ya. Jadi bagaimana Anda menangani situasi ini Bapak Ibu ya? Rata-rata Bapak Ibunya B ya. Menyampaikan permohonan maaf kepada anggota yang merasa kurang dihargai tetapi tetap menjalankan keputusan yang ada. Kalau yang B membuka kembali diskusi untuk mendengarkan masukan dari semua pihak sebelum mengambil keputusan akhir ya. Antara A dengan B tentu yang lebih tepat ya yang saling menghargai juga ada tindakan nyata yang positif, lebih tepat yang B ya. Kita bukalah kembali diskusi untuk mendengarkan masukan dari semua pihak ya. Kalau C meminta anggota tersebut memahami keputusan yang sudah diambil, berarti ini bukan musyawarah ini Bapak Ibu ya. Kalau yang D menunda, kalau ada kata-kata negatif langsung kita eliminasi ya. Maka jawabannya adalah yuhu. Betul Bapak Ibu. Jawabannya adalah B ya. Jadi opsi B ini menunjukkan penghargaan terhadap inklusivitas dan memberikan ruang bagi semua anggota untuk menyampaikan pandangan mereka ya. Nah, ini meningkatkan kohesi tim atau kekompakan tim. Masya Allah, tabarakallah. Oke Bapak Ibu, jangan lupa ya Bapak Ibu ya. Nanti jam 9.15 ya langsung pergi ke akun Pak Ed Ade Yusmar 13 ya. Pak Ade akan membahas soal teknis guru ya Bapak Ibu ya, melanjutkan soal-soal FR yang kemarin ya. Jadi Ed Ade Yusmar 13 jam 9.15 ya. Bagi Bapak Ibu yang ketinggalan live kami ya Bapak Ibu ya, silakan dilihat saja rekamannya ya Bapak Ibu ya, tetapi mungkin agak lambat kami upload ya. Silakan dilihat saja rekamannya di YT kami ADSA Channel ya. Nah, ini sudah kami upload tadi Bapak Ibu 12 jam yang lalu yaitu terkait soal FR PPPK manajerial terbaru part 6 ya. Ini ada wawancara juga, ada teknis guru, ini manajerial part 5. Dilihat saja ya Bapak Ibu ya. Didengarkan sambil Bapak Ibu ada waktu luang ya atau sambil memasak ibu-ibunya ya agar selalu belajar ya sebelum ujian. Oke. Jadi Bapak Ibu bagi yang membutuhkan soal-soal seperti ini Bapak Ibu ya, kami mengadakan paket ya Bapak Ibu ya, ada paket guru, ada paket penata layanan ya, operator, pengelolaan umum, administrasi dan paket mahasiswa ya. Nah, ini ada kata Pak D ya. Nah, ini kata Pak D ya, teknis guru udah diupload juga Ibu Desa. Oke. Nah, jadi ini Bapak Ibu ya. Nah, sini Bapak Ibu lihat sini ya, paket komplit.
yang soal FR guru dan mahasiswa ya. Sudah diupload sama Bapak tadi ya. Nah, ini dia ya. Ini dia ya. Sudah diupload Bapak Ibu ya. Soal FR PPK guru part yang ke-6 yaitu 7 April. Mantap ya. Silahkan dilihat ya. Nah, dilihat Bapak Ibu. Updatean soalnya ya, sudah diupdate lagi sama Pak D soal-soal FR guru ya. Nah, jadi setiap hari ini kami update terus Bapak Ibu ya. Nah, jadi Bapak Ibu bayarnya di awal saja ya. Jadi akan mendapatkan nanti kumpulan file-file soal terbaru. Oke. Oke, karena memang banyak di sini guru ya, juga Pak D juga mengupload guru ya, karena ini masih dalam lebaran ya Bapak Ibu ya. Oke lah saya diskon ya Bapak Ibu ya. Paket guru lengkap di sini 75 saya buat ya. Saya diskon menjadi segini ya Bapak Ibu ya. Mantap ya. Oke ya, silahkan bagi Bapak Ibu ya. Yang mau silahkan di SS dan dihubungi langsung admin kami dalam waktu 10 detik ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Terima kasih. Oke Bapak Ibu, kita lanjut lagi Bapak Ibu soal nomor 41 ya. Soal nomor 41. Soal FR PPK Sosial Kultural periode yang pertama. Oke, 35 detik dari sekarang. Iya Bu Elsya, sudah masuk semuanya ya. Silahkan hubungi saja admin kami ya. Oke, waktu kita sudah habis. Rata-rata Bapak Ibunya di sini menjawab A ya. Anda tinggal di salah satu desa yang dihuni oleh penduduk yang sangat ramah. Setiap hari mereka saling menyapa dan saling membantu jika ada yang memiliki acara. Anda adalah orang yang pendiam dan lebih suka menyendiri. Suatu hari tetangga Anda mengadakan acara hajatan ya. Bagaimana kita ini Bapak Ibu ya. Ini juga merupakan kemampuan sosial kultural yaitu berhubungan sosial ya. Nah, tadi ada Bapak Ibu yang menjawab A ya, ada juga satu orang yang menjawab C ya. Nah, jadi di sini yang A saya datang memberikan bantuan tepat sekali ya. Jadi jika ada tetangga kita memiliki hajatan ya ataupun acara, kita langsung memberikan bantuan ya Bapak Ibu ya. Saya meminta Ibu datang membantu sebab saya malu. Nah, ini langsung kita eliminasi ya. Karena ini merupakan ketergantungan dengan orang lain ya. Ini tidak benar ya Bapak Ibu ya. Ini sama juga saya meminta Ibu menemani saya datang, bukan ya. Nah, kalau bisa kita ada tindakan langsung yang nyata, kita yang actionnya ya, kita sendiri yang memiliki tindakannya ya, bukan tergantung dengan orang lain ya. Kalau yang D ini saya datang jika melihat tetangga lain sudah banyak yang datang. Ini juga bukan pilihan yang benar ya. Nah, makanya ini ya, makanya Bu Bunga, karena memang di sini nih sosial kultural ya, berhubungan sosial. Bagaimana kita melawan kelemahan kita itu ya? Kan kita nggak pendiam tuh. Bagaimana kita melawan kelemahan kita ya? Nah, kita lawan kelemahan kita itu ya. Jadilah orang yang bisa berhubungan sosial dengan orang lain ya. Ini hanya pengecoh soal saja ini yang pendiam ini, oke? Betul Bapak Ibu. Yuhu. Ya, jawabannya adalah A. Masya Allah, tabarakallah. Oke Bapak Ibu, ya, udah dapat nomor berapa Bu? Ya, saya setengah jam lagi live saya berakhir ya. Itu mah pengecoh ya, betul. Ya, setengah jam lagi live saya berakhir ya Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu, kita lanjut lagi ya Bapak Ibu ya. 35 detik dari sekarang.
Oke Bapak Ibu, waktu kita sudah habis. Karena ini juga pernah saya bahas ya bagi Bapak Ibu yang alumni yang telah belajar awal Maret bersama kami ya, yang sudah mencuri star ya belajar bersama kami saat bulan puasa ya. Nah, jadi ini sudah di dalam pikirannya nih jawabannya ya, karena rata-rata memang banyak menjawab B ya. Jadi di sini Bapak Ibu Anda bekerja di lingkungan kerja yang beragam secara budaya ya. Salah satu rekan kerja Anda memiliki kebiasaan yang dianggap tidak lazim oleh beberapa anggota tim lainnya ya. Nah, ini ada permasalahan ya Bapak Ibu ya. Hal ini memicu ketegangan di dalam tim. Apa langkah pertama yang Anda lakukan untuk mengatasi situasi ini ya? Kalau ada kata-kata negatif seperti mengabaikan, ini langsung kita eliminasi ya. Mengadakan diskusi, mantap sekali ya. Ini kata-kata yang positif dan juga ada aksi nyatanya ya, yaitu membahas perbedaan budaya dan pentingnya saling menghormati ya. Kalau yang C, meminta rekan kerja tersebut menyesuaikan diri dengan kebiasaan mayoritas tim. Antara B dengan C, tentu yang lebih tepat yang B ya. Kalau yang D memindahkan, nah ini bukan juga solusi ya, maka jawabannya adalah yuhu. Betul Bapak Ibu, jawabannya adalah B ya. Maka opsi B itu adalah yang paling tepat karena mendukung komunikasi terbuka dan pemahaman antar budaya ya. Ini juga bisa membantu menciptakan harmoni tanpa mengorbankan nilai keberagaman. Masya Allah. Silakan minum dulu ya Bapak Ibu ya. Saya minum dulu ya. Silakan minum Bapak Ibu bagi yang haus ya. Nah, atau saya aja mungkin yang haus di sini ya. Puasa Bu, puasa sudah berakhir ya. Puasa saja saya live kemarin 3 kali sehari ya. Kalau nggak puasa cuma 1 kali ya. Iya, karena memang kalau nggak puasa ini kita lebih capek ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau puasa tuh kita semangat sekali ya. 3 kali sehari saya live waktu puasa ya. Jadi terima kasih kepada Bapak Ibu ya yang memang sejak awal sudah belajar bersama kami itu sudah banyak pelurunya ya, tinggal ditancapkannya lagi apa di pertengahan April nanti ya. Ya, orang yang udah lama ya masuk ke room saya ini ya, dia udah belajar itu ya waktu bulan puasa itu 3 kali sehari ya. Pagi jam 6 saya live, siang juga jam 2 saya live dan malam juga saya live ya. Jadi peluru-pelurunya udah bagus itu ya seperti Bu Jagoan Ganteng ya. Bapak apa tadi itu Bapak Sake, apa tadi Pak Sadam itu udah banyak itu ilmunya ya. Betul, betul, betul. Oke, kita lanjut lagi Bapak Ibu ya. Soal nomor 42. 35 detik dari sekarang. Oke, Bapak Ibu. Waktu kita sudah habis ya. Jadi di sini Bapak Ibu tentang keberagaman lagi ya. Anda bekerja di sebuah instansi pemerintah di daerah terpencil dengan keberagaman etnis dan bahasa yang sangat tinggi ya. Dalam menyusun program sosialisasi, Anda menemukan bahwa mayoritas masyarakat tidak memahami bahasa resmi. Apa langkah Anda ya? Jadi sudah dikatakan di sini Bapak Ibu ya, mayoritas dia tidak bisa memahami bahasa resmi. Ya, yang ini tetap kita gunakan bahasa resmi. Ya, tidak Bapak Ibu ya, karena sudah di soal dibilangkan ya atau dijelaskan Bapak Ibu sudah ada solusi di soal bahwa mayoritas itu tidak memahami bahasa resmi. Maka option A itu langsung kita eliminasi ya. Yang B,
Melibatkan penerjemah atau membuat materi sosialisasi dalam berbagai bahasa lokal untuk menjangkau semua masyarakat ya. Nah, ini benar sekali Bapak Ibu ya. Karena di sini langsung penerjemah ya, ada usaha kita, ada langsung yang ahlinya dan juga ada tindakan nyatanya ya, tindakan positif yang nyata membuat materi sosialisasi dalam berbagai bahasa lokal. Ini bagus sekali ya. Ini soal untuk semua ya, untuk semua formasi ya Bu Caca ya. Yang C, meminta masyarakat belajar bahasa resmi agar lebih mudah memahami program ya. Nah, padahal di sini sudah dikatakan Bapak Ibu ya, mereka mayoritas tidak memahami bahasa resmi. Maka yang C itu juga kita eliminasi ya. Mengurangi jangkauan, nah ini juga kata-kata negatif Bapak Ibu ya. Maka jawabannya adalah 3, 2, 1. Yuhu. Betul Bapak Ibu ya, jawabannya adalah B ya. Terima kasih Bapak Gabut ya. Jadi langkah yang paling inklusif dan menunjukkan kepekaan budaya, hal ini membantu menjangkau seluruh masyarakat tanpa diskriminasi. Masya Allah, tabarakallah. Makasih Bapak Gunawan ya. Ini teman saya nih ya. Teman saya nih. Masya Allah, tabarakallah, semoga berkah barokah. Yuhu. Oke, bagi Bapak Ibu ya, yang udah tap-tap layar, yang sudah share-share, yang udah follow ya. Semoga Bapak Ibu selalu diberikan kesehatan ya dan dimudahkan dalam ujian PPK-nya nanti ya. Terus Pak Gunawan, terima kasih. Bu Desa, Pak Ade dan live kapan? Nah, ini saya sematkan dulu ya. Saya balas dulu ya. Mana tadi ini? Bu Devi tadi ya. Balas ya. Jadi Pak Ade ya, Pak Ed Ade Yusma 13 ya Bapak Ibu ya. Setelah saya ini ya jam 9.15 ya Bapak Ibu ya. Dia nanti setelah saya ini langsung live Bapak Ibu ya. Jadi silahkan setelah saya end live nanti bagi Bapak Ibu yang teknis guru ya, yang guru silahkan semuanya pergi ke akun Pak Ed Adeusma 13 ya, langsung membahas soal teknis guru. Ini dia ya. Akunnya mana Bun? Nah, ya ini dia. Ya, bagi Bapak Ibu yang baru bergabung mungkin ya. Nah, ini yang marun ini ya, foto profilnya @adeusmart13 ya. Nanti insya Allah akan beberapa membahas soal tentang facilitating learning ya, desain pembelajaran ada juga ya. Terkait soal FR PPK guru ya. Jadi bagi yang sudah order ini sudah ditambahkan sama Pak D tadi ya. Jadi dilihat Bapak Ibu soal FR PPK guru ya part 6 ya, ini baru ditambahkan 7 April oleh Pak D. Jadi silakan bagi teman-teman yang sudah order ya, silakan dicek kembali link Google Drive-nya, selalu ada tambahan soal-soal FR ya. Kalau ini soal FR guru, ini saya juga tadi, ini saya juga yang saya upload tadi ya, soal FR manajerial part 6 ya. Nanti insya Allah soal FR yang ini ya, yang sosial kultural ya, nah yang ini nanti saya upload setelah kita live ya, setelah saya live ataupun mungkin insya Allah besok ya. Dan bagi teman-teman yang tidak mengikuti live kami sejak awal ya, bisa dilihat rekaman live-nya itu di YT kami ya, ada Yesa Channel, silahkan di subscribe Bapak Ibu ya. Ini adalah rekaman-rekamannya ya. Ada soal-soal FR PPK manajerial terbaru part 6. Nah, di sini bisa Bapak Ibu langsung saja belajar ya, sambil Bapak Ibu ada waktu luang belajar ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Oke Bu Bella, cara dapatnya gimana Kak? Ya silahkan Bu Bella ya, langsung hubungi saja admin kami di sini ya. Jadi ada paket-paket guru, paket penata, operator, pengelolaan umum, administrasi perkantoran. Tetapi yang selain 5 jurusan ini ambil saja paket mahasiswa ya. Karena soal-soal FR ini selalu kami perbarui ya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu bayar lagi, cukup bayarnya di awal akan mendapatkan soal FR mahasiswa dan guru terbaru. Yuhu. Paris, diskon-diskon nggak ada lagi ya. Itu udah diskon tuh ya. Soalnya banyak nih soal FR-nya ya. Soal FR-nya banyak sekali sini. Sudah kami tambahkan yang terbaru-terbaru. Nah, ini dia. Jadi setiap hari kami tambahkan sejak bulan Desember ya. Desember 2024 tuh. Lihat ya.
Ini 19 Februari, 18 Februari, ya ini sampai terakhir kemarin 7 April ya. Jadi memang kami tambahkan ya Bapak Ibu. Oke, lanjut. Kita lanjut lagi soal berikutnya. Bu, bedanya paket guru dengan paket FR apa, Bun? Ya, kalau paket guru semuanya ada di sana ya, mahasiswa FR ada juga. Tapi kalau yang yang mahasiswa itu khusus yang bukan guru ya. Mungkin yang selain jurusan yang 5 tadi ya, ambil saja paket mahasiswa ya, seperti bidan, kesehatan ya, ambil yang paket mahasiswa. Tapi kalau ibu guru ambil yang paket guru ya, karena guru itu semuanya dapat ya. Nah, jadi kalau yang guru, Bapak Ibu akan mendapatkan ini dia linknya ya. Kalau guru itu ada kumpulan materi guru, soal tryout guru, soal FR, soal yaitu trik and trick ya, info penting, lalu bonus-bonus soal. Oke? Silakan langsung saja hubungi admin kami ya dalam waktu 10 detik ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Terima kasih. Semoga berkah barokah Bapak Arif. Kita lanjut lagi soal 43. Ya, 35 detik dari sekarang. Ya, Mas Soswa ada trik menjawabnya nggak, Bu? Ada dong, ya. Mana tadi ya? Ini tips rahasia menjawab, ya. Nah, jadi Bapak Ibu tinggal, mana tadi ya? Lupa saya tunggu dulu ya, Bapak Ibu ya. Nah, ini trik cepatnya ada juga nanti ya. Kalau ini ya sosial kultural ya. Karena kita sosial kultural sekarang ya. Oke Bapak Ibu, waktu kita sudah habis. Anda adalah salah satu anggota tim marketing di perusahaan ya. Anda mencari pelanggan di berbagai acara, bahkan ke rumah-rumah. Anda tergabung dalam tim yang memiliki latar belakang berbeda-beda. Suatu hari mendapat tugas untuk ke rumah-rumah warga yang menganut adat A ya. Anda tidak begitu setuju dengan adat A tersebut. Salah satu rekan kerja Anda menganut budaya tersebut ya. Jadi ini terkait keberagaman Bapak Ibu ya. Jadi kalau ada keberagaman kita harus ada toleransinya Bapak Ibu ya. Saling menghargainya ya. Saya meminta bertukar. Nah, ini tidak tepat sekali, bukan merupakan tindakan yang positif ya. Yang A langsung kita eliminasi ya. Saya membuat perjanjian dengan tim. Nah, melakukan percobaan sekali saja. Ini juga Bapak Ibu ya. Ada kalimat-kalimat negatif langsung kita eliminasi. Saya melaksanakan tugas tanpa memandang budaya. Nah, ini bagus sekali nih Bapak Ibu ya. Tidak ada diskriminatif di sini ya. Saya berusaha memahami budaya A dari rekan kerja saya. Mana yang lebih tepat Bapak Ibu? C atau D? 3, 2, 1. Yuhu. Betul Bapak Ibu, tentu yang lebih tepat yang C ya. Kita laksanakanlah tugas tanpa memandang budaya. Langsung action Bapak Ibu ya. Ini terkait berhubungan sosial ataupun keragaman ya. Masya Allah, tabarakallah. Bu Hana, Ibu yang paket guru itu sudah termasuk teknis ya Bu? Iya, sudah termasuk teknis. Kalau mau tanya-tanya langsung saja hubungi admin kami ya Bapak Ibu ya. Karena memang setiap hari harga berubah ya. Jadi beruntunglah Bapak Ibu nih yang dapat 45 kemarin kan. Nah, itu sangat beruntung itu. Terima kasih Paris ya, itu sangat beruntung sekali ya. Nah, maka yang tidak beruntung yang 70, nah itu tidak beruntung. Ya, nah, jadi sekarang karena masih diskon ya, masih dalam lebaran, nah jadi langsung saja digercepin Bapak Ibu ya. Oke, soal nomor 44. 35 detik dari sekarang.
Terima kasih. Bapak atau Ibu teman baik ya, semoga berkah barokah. Masya Allah. Di kantor Anda terkenal sebagai karyawan yang sering mendengarkan keluhan dan senang memberikan bantuan terhadap sesama rekan kerja ya, dalam berbagai permasalahan yang mereka hadapi. Biasanya apa yang Anda lakukan saat ada rekan kerja yang curhat mengenai keluhannya apa gitu ya? Jadi apa yang kita lakukan Bapak Ibu ya saat rekan kerja kita curhat Bapak Ibu ya. Yang saya akan fokus mendengarkan permasalahan yang mereka hadapi dan memberikan saran jika diminta. Ini bagus sekali nih Bapak Ibu ya, kita fokus mendengarkan ya. Ini adalah terkait juga berhubungan sosial, empati ya. Nah, yang A ini bagus sekali sebagai jawaban ya. Yang B, saya akan meminta pendapat orang lebih tua. Ya, kalau bisa kita langsung action Bapak Ibu ya. Ya betul, pendapat orang yang lebih tua itu lebih bagus ya. Tetapi karena di sini konteksnya sosial kultural, kita yang sendiri harus melakukan tindakan positif yang nyata, maka antara A dengan B lebih tepat yang A ya. Saya akan membantu menyelesaikan permasalahan mereka jika saya pernah mengalami permasalahan serupa ya. Nah, mana yang lebih bagus Bapak Ibu ya? Mana yang lebih tepat? Tentu juga yang A ya. Karena kalau mengalami masalah serupa, kalau nggak serupa gimana masalahnya? Tidak kita bantu ya. Itu maksudnya ya. Maka yang C itu juga kita eliminasi ya. Kalau yang D, saya akan mendengarkan keluhan mereka sambil fokus bekerja. Jadi kalau ada kata-kata nanti Bapak Ibu sambil, sembari ya, nah itu tidak akan keduanya itu tidak akan maksimal Bapak Ibu ya. Jadi setengah-setengah nih Bapak Ibu ya. Lebih bagus kita fokus mendengarkan permasalahan dia itu Bapak Ibu ya, daripada sambil juga fokus bekerja. Jadi nanti kalau sambil-sambil ini tidak akan maksimal nanti Bapak Ibu ya. Jadi kalau nanti di ujian Bapak Ibu, kalau ada kata-kata sambil, sembari, langsung Bapak Ibu eliminasi ya. Maka jawabannya adalah yuhu. Betul ya. Nah, ini Bapak Taurus betul sekali lah. Jadilah pendengar yang baik. Masya Allah ya. Nah, jadi Bapak Ibu ya, mampu kita menjadi mediator Bapak Ibu ya, mediasi untuk menyelesaikan konflik ya. Walaupun itu memang permasalahan dia dan juga dapat mengurangi dampak negatif dari konflik. Jadi kita bisa menjadi mediator bagi teman-teman kita ya. Yuhu. Oke Bapak Ibu, 10 menit lagi saya end live ya Bapak Ibu ya. Kita lanjut lagi Bapak Ibu soal selanjutnya. 35 detik dari sekarang. Masya Allah, Paris ya, semoga berkah ya Paris ya, lulus menjadi ASN. Ini royal sekali untuk kepada saya ya.
Anda sedang memimpin rapat yang dihadiri oleh anggota dari berbagai suku dan agama ya. Beberapa anggota saling berbeda pendapat dan suasana rapat menjadi panas ya. Ini permasalahannya nih Bapak Ibu ya. Ada anggota saling berbeda pendapat ya. Apa yang akan Anda lakukan Bapak Ibu ya? Lihat saja kalimat-kalimat awal ya sesuai dengan trik cepat kita tadi Bapak Ibu ya. Kalau seperti ini lihat saja Bapak Ibu ya kalimat-kalimat awal ya. Mana tadi ya Bapak Ibu ya? Sesuai dengan trik kita. Nah, ini Bapak Ibu ya. Yang nomor 2 ya Bapak Ibu ya. Biasanya kata kunci pilihan ganda ada di awal ya. Nah, jadi kita lihat saja Bapak Ibu mengakhiri rapat lebih awal atau mengingatkan semua peserta. Nah, dari yang awal-awal ini tentu lebih tepat yang B ya Bapak Ibu ya. Memihak salah satu juga kalimat negatif ini ya atau kata-kata negatif ya. Kata ya Bapak Ibu ya. Membiarkan juga merupakan kata negatif ya. Makanya Bapak Ibu, jawabannya apa Bapak Ibu? 3, 2, 1. Yuhu. Betul Bapak Ibu, jawabannya adalah B ya. Jadi option B itu adalah pilihan terbaik karena menunjukkan kemampuan kepemimpinan dalam menjaga suasana harmonis sekaligus menyelesaikan masalah secara produktif. Masya Allah. Bagusnya deh Bu, biar ramai, biar viral. Aduh, Pak Sadam, Pak Sadam. Pak Sadam ini suka yang viral-viral ya. Oke Bapak Ibu, berapa menit lagi nih saya? 10 menit lagi nih saya ya. Oke kita lanjut lagi ya. 35 detik dari sekarang. Oke Bapak Ibu, waktu kita sudah habis ya. Anda dan 3 warga lainnya diminta lurah untuk mewakili desa mengikuti lomba tingkat kabupaten. Setiap orang mewakili satu mata lomba. Lurah menentukan sendiri mata lomba yang Anda ikuti. Ia meminta Anda mengikuti mata lomba A, sedangkan Anda dan 2 perwakilan lainnya lebih meminati mata lomba B ya. Nah, bagaimana tindakan kita Bapak Ibu? Kalau kita diberikan Bapak Ibu ya amanah ataupun tugas ya Bapak Ibu ya, kita mengikuti lomba A, tentu kita tetap mengikuti lomba A ya. A saya meminta bertukar, nah, berarti ini kelemahan kita ya. Nah, ini langsung kita eliminasi ya. Saya mengikuti perintah lurah dan giat berlatih. Nah, ini bagus sekali ya Bapak Ibu ya. Ada tindakan nyata yang positif ya. Nah, dia berlatih, giat berlatih dan juga mengikuti perintah lurah ya. Kalau saya yang C, saya tetap mengikuti mata lomba A semampu saya. Ini juga kelemahan ya. Saya berharap ya. Kalau ada berharap, harapan, pernyataan, ya, pendapat, apalagi Bapak Ibu, perasaan, langsung dieliminasi ya. Itu bukan jawaban ya. Maka jawabannya adalah 3, 2, 1. Yuhu. Betul Bapak Ibu, jawabannya adalah B ya. Nah, ya. Jadi pentingnya persatuan, saya mengikuti perintah lurah ya dan giat berlatih. Jangan lihatkan kelemahan kita, dihindari ya, dihindari. Jangan dilihatkan kelemahan kita di soal ya. Kita itu harus perfect di soal Bapak Ibu. Jangan dilihatkan kelemahan kita di soal. Nah, ya. Sama ya. Oke, kita lanjut lagi Bapak Ibu soal selanjutnya. 35 detik dari sekarang.
Oke, waktu kita sudah habis. Oke, seorang warga dengan latar belakang budaya berbeda datang ke kantor Anda ya untuk mengurus dokumen ya. Karena kurang memahami bahasa resmi, ia kesulitan menjelaskan kebutuhannya apa yang Anda lakukan ya. Yang A menyuruh warga tersebut kembali dengan dokumen yang lebih lengkap. Ini kurang efektif dan efisien Bapak Ibu ya. Nah, ini membuang waktu juga Bapak Ibu ya. Dan juga bukan merupakan tindakan nyata yang positif. Langsung yang A kita eliminasi. Yang B menyerahkan kasus ini kepada rekan kerja lebih paham bahasa lokal. Kita skip dulu. Yang C membantu warga tersebut dengan sabar ya dan menggunakan bahasa sederhana atau bahasa isyarat jika perlu. Ini bagus sekali ya. Yang D meminta warga tersebut datang bersama penerjemah lain ya. Nah, rata-rata di sini Bapak Ibu menjawab B dan menjawab C ya. Nah, jadi antara dua ini mana yang benar Bapak Ibu? Mana yang lebih tepat? 3, 2, 1. Yuhu. Betul Bapak Ibu ya, jawabannya bagaimana? Adalah C ya. Membantu warga tersebut dengan sabar dan menggunakan bahasa sederhana atau bahasa isyarat jika perlu ya. Jadi ini adalah menunjukkan empati, pelayanan prima dan kepekaan terhadap keberagaman ya. Dan ini juga merupakan pendekatan yang inklusif dan dapat menghormati hak warga semuanya. Masya Allah, tabarakallah. Oke, bagi Bapak Ibu ya yang ingin kumpulan FR kami ini selalu kami update Bapak Ibu ya. Nah, soal FR ini, lihat saja soal FR PPK Guru dan Mansoswa, selalu kami update ini Bapak Ibu ya. Sejak Desember ya Bapak Ibu ya kami update sampai terakhir kemarin tanggal 7 April ini. Maka Bapak Ibu yang udah order silahkan lihat saja ya. Lalu langsung di-download Bapak Ibu ya, langsung di-download ya. Ini 7 April juga soal FR PPK Guru part 6. Nah, ini yang soal FR Manajerial part 6. Ini terbaru ini. Silahkan langsung di-download ya. Karena memang Google Drive kami ini mau penuh nih Bapak Ibu ya. Jadi secepatnya Bapak Ibu download dan Bapak Ibu kalau bisa di print ya Bapak Ibu ya. Karena nanti jangan menyesal Bapak Ibu ya kalau terhapus nanti linknya ya. Jadi bagi Bapak Ibu yang belum order silahkan ambil saja paket-paketnya. Ada paket guru ya, ada paket penata, operator administrasi dan paket mahasiswa ya. Oke, kita lanjut lagi ya Bapak Ibu ya. Soal terakhir ya, 3 menit lagi saya end live. 35 detik dari sekarang. Hai Bu Kila, baru masuk ya? Ya sabarnya ya Bu Kila ya. Nah langsung saja nih. Oke, kita bahas ya. Habis waktunya. Pada acara seminar yang diadakan perusahaan Anda, diminta untuk menyampaikan keluh kesah dan target ke depannya ya. Akan tetapi, beberapa orang tidak setuju dengan ide Anda. Jadi beberapa orang ya nggak setuju dengan kita Bapak Ibu. Di sini permasalahannya Bapak Ibu ya. Anda menduga bahwa ide yang Anda sampaikan akan mendapatkan penentangan. Bagaimana tindakan kita Bapak Ibu? Kalau yang ini mungkin, kalau ada kata-kata mungkin ya, apalagi berharap ya, ini merupakan pendapat ini Bapak Ibu ya. Mungkin mereka tidak mengetahui kelebihan ide saya. Ini kan merupakan pendapat. Kalau ada pendapat Bapak Ibu langsung kita eliminasi ya. Lalu mereka hanya melihat kerugian yang bisa diperoleh tanpa. Ini juga pendapat ini Bapak Ibu ya. Langsung dieliminasi. Saya bersedia memberikan ide lain yang mungkin bisa diterima atau saya melakukan evaluasi atas ide saya Bapak Ibu ya. Mana yang lebih tepat Bapak Ibu ya?
Kalau saya bersedia memberikan ide lain ya yang mungkin bisa diterima, langsung kita berikan ide ya. Kalau evaluasi ini bentuk apa? Bagaimana bentuknya Bapak Ibu ya? Antara C dengan D ini agak ragu ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini rata-rata Bapak Ibunya menjawab C, menjawab D ya. Kalau melakukan evaluasi atas ide saya ini maksudnya juga yang C ini Bapak Ibu ya. Evaluasi itu apa? Yaitu bersedia memberikan ide lain ya. Itu maksudnya Bapak Ibu ya. Jadi mana yang lebih tepat Bapak Ibu? Yang ada tindakan nyata yang langsungnya Bapak Ibu? C atau D Bapak Ibu? 3, 2, 1. Yuhu. Betul Bapak Ibu, yang lebih tepat, yang lebih fokus ya, atau yang lebih rinci yaitu C ya. Langsung kita bersedia memberikan ide lain ya, mungkin bisa diterima. Yuhu. Masya Allah, tabarakallah. Oke, silakan bagi Bapak Ibu yang terlambat ya, boleh di SS ya. Oke, ini saya berikan waktu ya. Silakan di SS ya. Ini soal FR PPK Sosial Kultural terbaru 45 ya. Silakan di SS ya. Ya, nggak apa-apa Bu Cis ya, karena memang di akhir kalimat itu ya, di akhir kalimat. Terima kasih Bu Halo. Silakan di SS ya Bapak Ibu ya. Saya cepat saja ini Bapak Ibu ya. Karena memang 1 jam saya live hari ini ya. Beruntunglah teman-teman yang bergabung di live saya hari ini. Oke. Ini belum ya? Oke lah, 1 soal lagi lah. Aduh, nomor 46 belum ya? Nah, silakan nomor 46 lah, 1 soal lagi nih Bapak Ibu. Satu lagi. Satu soal lagi ya. SS itu artinya screenshot. Rata-rata Bapak Ibunya menjawab D ya. Beberapa kali kamu melihat postingan terkait orang tua yang berjualan di jalan raya ya. Kamu merasa kasihan dan ingin membantu orang yang memiliki keadaan yang sama seperti tontonanmu. Suatu hari kamu melihat seorang kakek yang berjualan di dekat lampu merah, sementara itu lampu akan berganti menjadi hijau dalam hitungan 2 detik saja. Akan tetapi kamu berada di tengah-tengah antrian berbagai motor dan mobil ya. Saya tetap berhenti untuk membeli dagangannya sebelum melanjutkan perjalanan. Ya, gimana Bapak Ibu ya? Kalau kita berhenti, padahal 2 detik lagi lampunya hijau Bapak Ibu ya. Jadi ini kurang efektif ya. Takutnya nanti kita kecelakaan ya. Maka yang A ini tidak merupakan jawaban. Saya tidak berhenti ya. Ini juga tidak merupakan jawaban ya. Kalau yang C, saya berjanji untuk membeli lain kali. Ya kalau ketemu Bapak Ibu ya. Kalau nggak ketemu nanti sama Bapak itu gimana? Ya. Maka yang benar apa? Kita menepilah dan memanggilnya untuk membeli. Yuhu. Oke, mantap sekali ya Bapak Ibu semuanya ya. Sudah paham semuanya ya. Jadi ini terkait sosial kultural ya Bapak Ibu ya. Silakan di SS juga. Oke Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu silakan langsung ya Bapak Ibu ya. Yang guru langsung ke Pak Ade ya. Saya akhiri hari ini live saya Bapak Ibu ya. Izinkan saya menutup pembelajaran hari ini dengan secara Islam ya. Bagi Bapak Ibu yang non muslim silakan berdoa menurut kepercayaannya masing-masing ya. Saya tutup dengan doa kafaratul majelis.
Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Bapak Ibu atas attention-nya ya. Jadi mohon maaf lahir batin kalau ada kata-kata yang salah saya tadi dalam penyampaian ya Bapak Ibu ya, atau komentar-komentar Bapak Ibu yang tidak terbaca sama saya semuanya ya. Tolong dimaafkan ya Bapak Ibu ya. Saya juga meminta Bapak Ibu ya, semoga saya selalu diberikan kesehatan ya, dan juga Pak Ade ya Bapak Ibu ya, agar bisa setiap hari berbagi ilmu kepada Bapak Ibu terkait mahasiswa dan juga teknis guru ya. Semoga Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silakan langsung ke live Pak Ade ya. Dadah.